Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'in, man taraka al-jumu'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa in lam yajid fa binisbi dinarin. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan Jumat dengan ketiadaan uzur, maka hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Dan jikalau dia tidak mampu, tidak menemukan, maka dengan 1/2 dinar. Jadi disuruh bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kalau diberitakan, kalau gram emas, kan dari emas itu 4 gram seperempat. Nah, 4 gram seperempat dikali biasanya 1 gram 1 juta, berarti 4 juta seperempat. Ini sebagai kifarat orang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Kalau kali bisa separuhnya, berapa? Bagi 2 juta 100 salawi. Kalau itu harga emas 1 juta. Bahan Allah yang hendak-hendak kemudian banyak berduit marah. Bahan Allah. Karena menutup video tanpa uzur, tanpa uzur. Kalau uzur lain lagi halnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat karena meremehkan dengannya, maka Allah tutup atas hatinya. Jadi siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, mulai itu diakali sih, 2 kali sebayar, 2 kali. Ya, 3 kali berturut-turut Jumat, terus bayar tanpa uzur, yang meremehkan tanpa uzur, Allahu ala qalbihi, dikunci, dipatrik oleh Allah Subhanahu wa taala atas hatinya. Kalau udah hati tertutup tuh kayak apa? Nasihat terus masuk lagi. Siapa aja memberi nasihat ada masuk lagi. Sedang juga sudah memintakan banyu, sedang memintakan banyu dah lawan guru-guru, lawan orang alim, mintakan banyu. Ada mau terbuka hati, Allah yang menutupnya. Sedrum mau gampang banyak. Ada ubah kalau kenapa? Tertutup hati, tertutup daripada hidayah, tertutup daripada kasih sayangnya Allah, tertutup daripada rahmatnya Allah. Kalau sembahyang Jumat ditinggalkannya sampai 3 kali berturut-turut. Tapi yang diakali tadi apa? Yang diakali aku kira sudah 2 kali sudah, nanti kayak atau kawaii pun. Atau misalnya yang 2 kali kan, bukan itu karena awal ada awal ada tambah sedikit, masalahnya mau minggukan Jumat kayak tambah sedikit 3 kali. Ya dia akalin kan. Subhanallah. Jangan sampai terjauhi dari yang. Kalau saya jadi terjauhi, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kuncinya tadi, tutupannya tadi. Minta ampun kepada Allah karena telah meninggalkan kewajiban, karena fardu ain kan. Subhanallah. Terus saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Artinya barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat dengan ketiadaan uzur, maka ditulis dia termasuk daripada orang-orang yang munafik. Ini apabila ini itu ada uzur dan memang ini diwajibkan Jumat, wajib Jumat, wajib sembahyang Jumat, dan hanya orang musafir misalnya, atau yang jaring, atau bibinian misalnya,
beginian kada wajib Jumat, Bapak mau saya bikin anak ke Jumat, boleh nggak? Boleh, mantap. Boleh aja, tapi kada wajib Jumat. Wah, terus. وقال صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلتها رفع عنه عذاب القبر. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau pada malamnya, maka diangkat daripadanya azab kubur. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, Kamis sore, nggak ada salah sampai dalam hari Jumat besoknya. Kalau Kamis sore masuk malam Jumat sampai hari Jumat seharian meninggal di waktu itu, apa tadi, diangkat oleh Allah Taala azab kubur. Tapi kan juga kehendak akan Jumat aku jadi ini kan. Tidak boleh. Makanya dengan syarat beriman. Dengan syarat beriman. Kalau kita beriman, tapi hari Jumat, Allah. Jadi ditulis pahala mati syahid, dilindungi daripada fitnah kubur. Ini orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa mau memilih? Karena pokok hendak pada Allah. Mudah-mudahan mati beriman. Amin. Ini karena jadwalnya sudah Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala tentukan dah jadwalnya mati ini. Kematian sudah dijadwal, rezeki sudah ditakar. Lamanya kada sempurna rezeki Allah Ta'ala dari belum mati rezekinya. Ada dimatikan dahulu sebelum disempurnakan rezeki. Aja dah. Terus sallallahu alaihi wasallam man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhthubu amsit aw takallama aw abisa aw asyara bi yadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu. Artinya barang siapa yang pada hari Jumat berbicara kepada sahabatnya sedangkan imam sedang berkhutbah, diam atau dia berbicara atau berbuat sia-sia atau berisyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya, maka sungguh ia telah berbuat dosa atau sia-sia. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Imam khutbah, seorang mutandir atau menegur mutandir, atau main apa yang alikir kan, main atau berisyarat lawan tangannya, artinya berdiri, atau dengan kepala. Ya dia benar, menjadi mata gitu. Maka sesungguhnya berbuat sia-sia. Arti sia-sia ini adalah sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Pemelawak pada Jumat, dan siapa yang berbuat sia-sia maka tiada baginya itu pahala Jumat. Itu pahala Jumat. Nah jadi di sini lawak ini qaul qadim, artinya pendapat terdahulu daripada Imam Syafi'i adalah artinya kalau berbuat lawak maka berdosa. Ya. Itu qaul qadim. Adapun qaul jadid, artinya qaul terdahulu, qaul jadid, qaul baru. Adalah inya itu berbicara bukan perkara, bukan diharamkan, ada berdosa. Berbicara kalau tadi ada berdosa. Tapi berdiam itu sunnah. Berdiam sunnah. Tadi walaupun seperti ini zaman dulu kita kan aja karena bapak juga bandiran berdiam itu sunnah aja.
Artinya jangan buruk ini, orang yang berbuat lawak tadi Jumatnya sah, tapi kadang mendapat pahala, itu kan teman. Kadang mendapat pahala, tapi kadang berdosa, tapi kadang pahala. Nah, karena ia berbuat lawak, berbuat sia-sia, berbuat sesuatu yang kadang layak. Jadi berdiam tadi hukumnya sunnah. Ini power jadi kesimpulan daripada guru, jalur berbuat lawak Jumatnya sah, tapi kadang dapat pahala Jumat. Subhanallah, yuk orang, tolak ke masjid, ada dapat pahala Jumat. Gara-gara apa? Gara-gara mana bermakan-makan. Paling dia makan-makan kita pun mau. Ini mana pada anak-anak juga sebelum Fatih khutbah. Sudah dia bilang ya Al-Situ wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ujar Bilal dari Yaman, dengari turbi menghadap dapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Tadi tidak mengerti. Tapi tidak ada mengerti. Di sini bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa. Nah, jika kalau sudah mengerti bahasa Indonesia, ya itu bahasa Arab bagus ya. Diterjemahkan dari Bapak. Bahanallah. Sudah dipadahi Bilal, diaman Bilal. Wa man lawa fala jum'atan lah. Siapa yang berbuat sia-sia maka tiada baginya pahala Jumat. Kalau padahi. Tinggal lihat apa? Pengaruhnya nang talinya tinggi. Allah. Apa ya? Kan daripada di masjid itu banjir, dia duduk di warung. Nah, ya nih, timbah azan, timbah tamat, nyalain mereka ke masjid. Timbah salam imam kulit berdahulu. Kan dalam kulit berdahulunya, malakan khutbah langsung ujar Fatih ambil yang baik, tinggal yang buruk. Lalu memilih sandal enggak baik, kulit tulak bersandal capal, kulit bersandal kan karbel. Paman Allah pada gimana? Karena Pak jadi berdiam tadi hukumnya sunnah. Artinya Pak jaga istilah itu Jumatnya sah saja. Nah, ada riwayat bahwa pada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumatnya hari Jumatnya, lalu ada seorang badui masuk ke masjid langsung melangkahi langsung bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah apabila hari kiamat wahai Rasulullah. Orang badui ada Rasulullah sedang khutbah. Para sahabat mendengarkan Rasulullah khutbah. Badui itu kan orang-orang mata sa'ah wahai Rasulullah apabila hari kiamat. Maka pun kada dijawab oleh Rasulullah. Bocah terus mata sa'ah sampai 3 kali bocah. Lalu Rasulullah dijawab oleh Rasulullah, ma'adatka alaha. Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Waihat ya Rasulullah, celaka engkau. Ma'adatka alaha. Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat tersebut? Subhanallah. Apa dijawab oleh badui tadi? Wallah. Dalam hadis yang lain, wallah ma adadtu laha min katsirin amali salatin wa shaumin illa inni uhibbullah wa rasulih.
Ujar si Badui tadi, Allah demi Allah, aku kada berisi bakal apa-apa, kada berisi persiapan apa-apa, kada berisi amal nang banyak, sembahyang nang banyak, puasa nang banyak, kecuali inni muhibbullahi wa rasulih. Kecuali sesungguhnya aku ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, baca Rasulullah SAW itu menjawab bahwa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau beserta orang yang engkau cintai. Subhanallah. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sadatinya aja kah? Wahai Rasul, sadatinya aja kah? Ujar Rasulullah sadar Tuhan pian berdatang dan agar umatku sampai akhir zaman berdatang. Subhanallah. Jadi para sahabat gembira berdatang, asalnya sarik benar. Lawan si Badui tadi, wah ini ngomong sembarang kusikap. Apa lainnya? Betapa Rasulullah puncak-puncak Rasulullah khutbah. Imbah mendengar itu akhirnya Pak saya ngomong si Badui tadi. Artinya Pak, gara-gara itu kan Rasulullah SAW bersabda, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau beserta orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai itu enak kawan kita di akhirat. Cinta pemain bola, enak. Dan sepak bola enak. Kumpul. Cinta pembalap atau Rossi, kumpul Rossi. Dan mencinta lawan orang alim, cinta lawan orang saleh, cinta lawan orang wali, tak kumpul lawan mereka kerana al-mar'u ma'aman. Seseorang akan berserta orang yang dicintainya. Subhanallah. Jadi cintanya berharga banget. Menyebabkan keselamatan jalan kita di akhirat dengan cinta. Subhanallah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kawan kita kumpul kita dengan Rasulullah. Cinta lawan ulama, cinta lawan orang wali, terkumpul kita lawan mereka ulama, orang saleh. Nah begitu ya kita berhadapan. Cinta lawan Rasulullah banyak menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Rasulullah. Dan ada pula kerinduan, banyak menyambat, ada kerinduan. Artinya itu apa? Hendak ke depan, menggenang, kayak apa nih Rasulullah kayak apa nih? Mulai badan cinta menggenang ada ustaznya. Orang cinta itu banyak menggenang. Kayak kau lah? Ya nggak kau? Ya banget. Mau makan, teringat padamu. Mau tidur, teringat padamu. Mau apa, teringat padamu. Ya Rasulullah. Itu dah nggak bisa cinta, tapi kadang-kadang apa? Bisa cinta, tapi kadang-kadang apa? Ada saya tujuh bersumpah lah saya apa dulu. Allahu Allah lamma nadani huwa awsirtu abdan mamlukan lahu Allahu Allah lamma nadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu misalnya inni muhibbun bidzikri Ahmad bashir muhibban walau biruya inni muhibbun bidzikri
بشر محبا ولو برؤيا. Janganlah. Ini muhibbun dzikri Ahmad. Sesungguhnya aku ketuju menyebut nama kekasih itu Ahmad. Artinya ketujuh menggenang, ketujuh mengingat, ketujuh bersolat. Basyir muhibban walau biru'ya. Ya Allah, gembirakan pangkamina, gembirakan pangkamina dengan orang yang dicintai ini, gembirakan kami walau biru'ya, sekalipun dalam mimpi. Kami keganangan bangun Allah ya Rasulullah. Kami keganangan kepada kekasihmu ya Allah. Gembirakan kami walaupun dalam mimpi bisa berdapat, bisa bertemu. Walaupun jauh-jauh aja dalam mimpi kan jauh-jauh itu nah jauh Rasulullah itu pada. Subhanallah. Apalagi kalau udah salaman kata Rasulullah kita mimpi ya Allah. Untungnya para sahabat ya Allah beriman subhanallah. Makanya iman sahabat dibanding lawan iman kita jauh. Kenapa kecintaan mereka bertemu berjumpa langsung dengan Rasulullah. Nah, wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah. Telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harum seperti bunga mawar. Apabila tersentuh maka keharumannya tadi akan menempel di tangan. Allah. Dan kita terdapat nama Rasulullah di dunia kita akan hadir dalam bahan. Jadi balasan daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sepaling indah kebersamaan adalah kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kemudian lagi. Terus Maqala sallallahu alaihi wasallam Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtarimin. Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang ihtilam. Yang bandel akan hendak betul makan kabel pas sholat Jumat. Wajibun di sini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya. Wajib artinya sunnah muakkad. Sangat diperhatikan mandi Jumat, apalagi hendak ke masjid. Hari Jumat berbangkit pulang, berbangkit bersahab nggak pulang. Ya bangkit orang ya kalau jangan tahu nggak pulang. Sahabat mandi langsung sini berbaju. Biar harum dari tahan ya kalau. Jadi sunnah muakkad hukumnya bagi orang yang muhtalim ini hanya orang balik akan hendak pulang ke masjid sunnah muakkadnya mandi Jumat. Terus Waqala sallallahu alaihi wasallam man adraka jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Artinya barang siapa yang menjumpai Jumat maka baginya di sisi Allah mendapat pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah. Jadi orang yang sembahyang Jumat dapatkan pahala 100 orang mati syahid. Pahala Jumat. Selain daripada haji, pahala haji, orang hadir Jumat, hajjul fuqara wal masakin. Sembahyang Jumat itu hajinya orang fakir dan miskin. Awak tiap minggu berhaji, nampak sembahyang Jumat. Pahala haji, kalau sembahyang Jumat, kemudian lagi tambah lagi pahala apa? Pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah. Jadi yang sampai meninggal Jumat.
Subhanallah, melihat tuha-tuha song-song telah ke masjid. Song-song telah ke masjid. Tim 9 telah ke masjid. Sangka tikap di masjid haram ya tikap di warung. Ini nah masalah. Orang itu tulang ke masjid bujur-bujur dari rumah sampai ke masjid yang mesinnya. Kok seperti barang itu ada saja. Tim 9, kita tempat. Nah, lah kok kayaknya jam 12 lewat 28 menit hanya sedikit imbang untuk adzan. Ya. Nah mulai waktu itu tulaknya jangan bersinggah-singgah. Kalau hendak sholat ke masjid jangan bersinggah-singgah. Tulak singgah, bulikannya aja udah apa? Bulikannya. Tapi biar orang nak apik, bulik ke rumah, jadi bulik datang kok tulak ke masjid, bulik ke rumah. Apa tadi? Jangan beli kalau sini jangan salah dalam kong, salah kerongkong. Ada dalam niat sambil tak buka masjid, sekalian mana belikan kerongkong. Tapi boleh, ya boleh, ya tapi jangan bersinggah-singgah ya karena harus sampai ke masjid belikannya sana ya. Karena orang abid tadi lumayan pahala, jadi belikannya pun nggak ada bersinggah-singgah, beli ke rumah dulu aja beli. Terus sedikit. Oh benar. Nah jadi man adraka al-jumu'ata falahu 'indallahi ajru mi'ati syahidin. Ya dari bawahnya man adraka minal jumu'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhra. Siapa yang mendapati sembahyang Jumat daripada Jumat tadi satu rakaat yang dapat falyusalli ilaiha maka sembahyang tambah rakaat lagi. Masbuk hari Jumat. Tapi dapat rakaatnya. Maka tambah rakaatnya. Tapi kalau kan dapat rakaat, imam sudah tahiyat akhir, ya sini tetap. Maka baca Rasulullah falyusalli arba'an. Maka sembahyang inya 4 rakaat sembahyang dua jadi ya. Kalau ibaratnya terlambat ya Allah masih sampat rakaat dapat. Ini bersama imam membaca Fatihah rakaat itu rakaat. Maka boleh hanya menambah rakaat lagi. Salam dah. Itu caranya terkadang kayak apa? Tapi jangan dijumpa, jangan bawa dah. Kamu yang mama laki yang mau ada yang berdiri sedikit. Jadi ilmu itu ada yang diamalkan, nah harus diamalkan. Ada juga yang hati-hati yang main aja berdiri itu masih gitu. Amalkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Allah tidak menghajatkan tempat, tidak menghajatkan makhluk, tapi Allah yang menciptakan segala makhluk. Allah kadang menghajatkan tempat. Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya Allah Ta'ala daripada bertempat. Ghaniyun 'anil 'alamin. Kada berhajat kepada makhluk, tempat makhluk. Itu dia Allah Ta'ala min nafsih, sebenarnya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya.
Kada menghajatkan tempat, kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan. Kalau mengatakan Allah di atas itu mujassimah. Apa maknanya? Ke tempat ya, pada Allah Taala tempat. Ta'ala di situ artinya maha tinggi. Tinggi di situ bukan seperti pohon tinggi. Salah banget. Kada seperti itu, maha tinggi. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jangan dipikirkan disamakan maha besar seperti misalnya gunung apa itu gunung apa? Gunung apa? Ada seperti itu. Makanya bahasa sebelumnya adalah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ada seumpama sesuatu bahan dia mohon ta'ala binafsi ada di atas arsy. Kalau di atas arsy berarti betul empat. Kalau mujassimah majisib di kursi kan salah juga. Kenapa? Karena arsy dan kursi adalah ciptaan Allah, makhluk. Ya, dan kisah ada maling, dan dia menjadi pelapor. Rupanya nama bini ini, berarti anak pandir lawan anak laki. Abahnya kira-kira anak kita yang di dalam parutnya lakian kah, binian kah? Ujar abahnya kita serahkan lawan yang di atas saja. Paling mendengar ujar maling aku pada tahu dua ini aku lapor lah. Nah jadi salah nang ibaratnya berdiri dengan sendirinya. Ada orang mendengar dulu oh sudah ada orang menjelaskan mungkin dulu tapi kada belajar sekarang jelaskan tauhid tahu berdiri dengan sendirinya tadi sama jadi kayak kita berdiri dengan sendirinya kayak kanak-kanak ini salah ngomong salah kayak kanak-kanak maksudnya tinggal mereka berdiri besar kan berdiri dengan sendirinya salah itu tinggal berdiri berjalan itu. Lain berdiri dengan sendirinya, maksud berdiri dengan sendirinya tidak menghajatkan tempat, tidak berhajat kepada makhluk. Kenapa? Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu maha kaya daripada segala alam. Pada berhajat kepada makhluk. Kalau berhajat kepada orang yang sembahyang ada berhajat kepada sembahyang adakah kedataan manusia tetap Allah Ta'ala maha besar, maha agung, maha kaya. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya diberikan seberataan diberi itu soalnya sugih berataan itu jarum kayak jarum dicuruk di lautan ditarik sih kurangnya. Maha kaya Allah Ta'ala. Lalu ujar guru kekayaan Allah Ta'ala maha kaya, kekayaan agama kita juga. Subhanallah, ada jabatan di sini. Kesugihan Allah untuk hambanya. Ya sugih tadi kan mesti harus diisi harta banyak. Banyak pun malas orang sugih lah. Ada bilisi tak punya kan parmo. Sugih lah, sugih. Apa ya? Apa ada? Parmo. Sugih kita. Cukup. Apa yang ada? Subhanallah. Ini kan. Ajar dulu itu asal yang kita tahu. Kada tahu juga.
asalnya pada tahu dia saja, lalu belajar lalu jadi tahu, maka dia sih jangan sombong sudah tahu. Ingat asal kejadian seorang asalnya apa? Ada tahu juga. Jangan menghina orang-orang bodoh. Ini kamu nih. Seorang orang bahare, soalnya kita ada tahu. Nah, jadi melihat orang yang maksiat, jangan disakitinya, doakan. Itu aja Subhanallah. Catatan-catatan teror di samping ada. Jadi baik sangka. Subhanallah. Jadi baik sangka itu kada ada ruginya, ya. Kada ada ruginya. Orang baik sangka itu kada dihisap karena baik sangkanya. Tapi lamanya buruk sangka dihisap gara-gara sangka nanggu buruk tadi. Ditanya kenapa yang gara-gara buruk sangka, tapi kalau baik sangka, ada ruginya, jadi pahala. Nah, cari yang baik-baiknya, jangan buruk sangka aja lah. Nah, jadi apabila kita itu melihat sesuatu yang buruk, maka doakan mudah baik. Doakan mudah baik. Subhanallah. Nah, jadi asalnya tadi kada tahu, kemudian tahu. Kenapa? Karena sahabat adalah belajar. Sahabat, tapi nama memberitahu siapa Allah. Nama Allah tahu siapa Allah. Hakikatnya sahabat belajar. Jadi kalau Allah hendak memberikan kebaikan lalu orang itu, maka Allah Taala alimakannya. Kalau Allah Taala hendak mengalimakan, lalu dia itu akan belajar. Subhanallah. Jadi samping catatan mencari kubur. Melajari agama kepada keluarga lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Penting keluarga. Bini pelajari tauhid. Anak pelajari tauhid. Keluarga pelajari tauhid. Penting. Subhanallah. Ini bagaimana? Karena di akhir zaman orang banyak kulir, malas untuk menuntut ilmu. Karena di akhir zaman orang banyak sibuk mencari harta, mencari dunia. Akhirat, ilmu agama sudah tidak dihajarkan lagi dan menyakiti kepala belajar ilmu agama. Itu di akhir zaman kan sudah lama saya ngomong lewat, karena kayak itu bangsa kan dia urusan mana di akhir zaman itu kan. Orang rajin mencari dunia, kemudian mencari akhirat. Rajin mencari harta, kemudian mencari ilmu agama. Kalau mencari harta banyak duit, nyaman tak nukar itu, nukar ini, nyaman pikirannya nyaman. Tapi kalau mencari ilmu agama sakit kepala. Datang ke majelis ilmu agama, tahu pengusaha, ada di sini apa jadi guru bersedekah. Nyaman-nyamannya guru ikan. Aku kalau datang ke majelis bersedekah. Jalan bersedekah. Jangan pemalas, jangan bakhil. Enggak. Lawan dunia sekadar parlonya aja paling apa? Nanti mon hati itu lawan dunia. Padahal kita itu akan selamat dengan cara seperti itu. Dan guru itu memadai supaya kita selamat. Jangan cinta lawan dunia. Jangan cinta lawan dunia. Lawannya ada disyukuri, lawannya ada jangan bersedih hati. Ada lagi ada berubah, ada berubah.
Ada kadang berubah, kadang berubah. Paham kan dengan Allah? Ringkasnya kan? Ada kadang berubah. Asalnya kadang ada. Asalnya miskin, sugih, asalnya miskin, rajin sembahyang Tuhan, sugih kan rumah tetap sudah sembahyang Tuhan. Kenapa? Sidin sembahyang Tuhan, ada hendak mencari sugih. Sidin hendak mencari pahala. Lamunnya sembahyang Tuhan tadi hendak mencari sugih, sugih, pengen sugih. Ada berubah tujuan akhir. Kadang berubah enggak? Asalnya sugih misalnya rajin beribadah, timbah jatuh miskin, kadang berubah. Tetap aja rajin beribadah. Artinya perkara dunia dan ada kadang berubah, kadang berubah. Kalau ada berubah, kadang berubah. Kalau 2 kali berubah, jadi dan nanti kita tidak tahu lawan oleh sebab itu kadang kala istiqamah dalam beramal beribadah karena apa? Ya guru, oleh sebab kita itu beramal beribadah karena yang baharu, kalau baharu juga amal ibadah kita. Kadang karena yang bokok, yang kekal. Kalau karena yang kekal karena Allah, maka bokok juga kekal juga amal ibadah kita. Istiqamah awal dalam amal ibadah. Subhanallah. Itu ilmu tauhid penting. Ada catatan di samping. Bojar Datuk Alam Bayan, apabila sudah kamu melihat orang banyak tidak berzakat, kemudian beramal tidak berilmu, ibadah dawian ibadah jadi pameran. Apabila yang 3 macam ini terjadi, maka tinggalkan orang awam. Paling anjir itu. Jangan tapi banyak kumpul lagi lawan manusia. 3 macam tadi. Banyak yang kada berzakat atau berzakat juga mengeluarkan warak dibagi ganda. Berzakat, akal-akalan supaya jangan berzakat, supaya kada berzakat. Ini 9 bulan sudah tutup buku, baru sampai kisah. Hitung tidak banyak duit untuk arahkan ke kampung supaya kada hitung kada zakat. Kalau dihitung kumulakan sampai besok. Akal-akalan. Kemudian lagi beramal dan berilmu, masuk kan tadi? Ya penting. Jadi keluarga beramal dan berilmu. Ada tahu berilmu, kita tuju beramal. Ada yang berilmu, boleh beramal. Aku tahu ya. Nang kada berilmu, rajinan beramal. Nang berilmu, boleh. Tapi kan baik juga kalau nambah ilmu ini, nah kalau nyembah amal walaupun sedikit, ulang lah. Jadi tak baik nambah ilmu juga. Walaupun pangulir, nambah ilmu di pangulir, tapi sekali beramal ya lah. Ada yang ada ilmu, ya Allah, sembahyang mengunjung lapar, puasa mengunjung lapar. Pahalanya kadang ilmu. Nang baik lagi, kemudian dulu kaji gawi, tuntut ilmu, amalkan. Kemudian lagi gawian ibadah jadi pameran. Pameran
Pameran itu kenapa? Ada di pameran lah. Jadi pameran, hari pameran ya. Hanya dari pameran lah. Ada lagi, ada pameran, ada lagi kan? Kalau hari pameran itu sangat dilihat itu balik, jadi kegiatan amal ibadah, saya pameran aja. Ini itu, saya pendirian aja. Sumbernya tadi apa? Gara-gara ada ilmu. Sebenarnya gara-gara ada ilmu. Kalau ilmunya kawan menyelamatkan hatinya tadi kan? Oh ini jalannya aku pamerkan nih. Ini ampun Allah. Aku la haula wala quwwata illa billah. Apa lo pamerkan? Ampun orang. Lo kembali namanya. Selamatnya daripada dia, selamatnya daripada ujung kenapa? Ingat lawan pertolongan Allah. Subhanallah. Kemudian lagi apabila orang merasa berkaramat maka tertutup ma'rifahnya kepada Allah. Apabila orang merasa hina maka terbuka ma'rifahnya kemuliaannya kepada Allah. Ini aja tuh kembalikan lawan diri kita ini hina. Lalu yang bujur merasa bujur sampai ke dalam hati aku ini hina, terbuka ma'rifah, terbuka kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berisi merasa kemuliaan, diisi karamat, diisi mulia, karamat itu kemuliaan. Diisi kemuliaan maka tertutup ma'rifah. Jadi intinya kembalikan ke dalam diri kita, hati kita bahwa kita ini hina. Sampai apa kita menghinakan diri, merasa diri kita hina, sehingga Allah mengangkat kemuliaan lawan kita. Saat kita berisi merasa kemuliaan, sehingga Allah Ta'ala menghinakan kita. Mulia ini banyak sebab, bisa sebab keturunan, sebab kekayaan, sebab kelancaran kepuasan. Itu nama Allah rasa mulia kok hilangkan kita. Supaya Allah. Orang sabar untung, orang yang ada sabar untung. Jangan nurutnya di sampingnya ada Allah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Maafkan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa bidan dan tetangga kita, dosa muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila saat kita wafat nanti maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab, tanpa dihisab, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la Al-Fatihah.